Pemirsa, tidak hanya menjadi duel krusial dari sisi teknis, laga ini juga dipenuhi dengan aroma psy war alias perang psikologis. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan berbincang dengan pengamat sepak bola, Mas Firzi Idris. Mas Firzi, selamat sore. Ya, halo, selamat sore Mas Said. Selamat sore pemirsa semua. Baik, terima kasih Mas Firzi sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Mas Firzi, kalau kita menyimak begitu ya, pelatih Cina ini memberi tekanan secara terbuka, menyebut bahwa timnya tidak hanya membawa 4 pemain ofensif, tapi menyiapkan 10 penyerang untuk meruntuhkan pertahanan Indonesia. Termasuk dengan optimistis tidak hanya menghadapi Indonesia, bahkan Brazil sekalipun katanya. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Ya, itu wajar ya apa yang dia katakan karena dia pasti timnya juga ingin menang, dia pasti ingin mendapatkan poin. Karena bagi China juga pertandingan nanti mungkin lebih penting dari kita ya. Karena dia kalau tidak bisa menang pada laga nanti, artinya akan mereka lolos ke round 4 akan berakhir. Dan ini tentu saja akan jadi keuntungan bagi kita karena China yang secara permainan di round 3 ini mereka lebih banyak bermain strategi counter attack. Tapi kali ini mereka harus mencari gol. Nah, mereka harus keluar, mereka harus mencari gol, dan bagi mereka mencari gol ini tidak mudah karena mereka baru mencetak 2 gol dari 4 laga tandang, dari 3 pertandingan terakhir mereka kesulitan depan gawang, dan menurut saya ini juga memberikan tekanan bagi para pemain timnas China sendiri, Mas Said. Baik, Mas Firzi, ini pemain-pemain yang disebut-sebut oleh pelatih timnas China ini, siapa yang menurut Anda paling yang patut untuk diantisipasi oleh pemain kita? Ya, kalau dari line up yang ada kan mereka kehilangan Mule ya. Tapi Shen Weneng juga tidak ada, winger cepat mereka yang mencetak gol lawan Australia. Dan sekarang kita lihat mungkin ada Wang Yudong ya, pemain berusia 18 tahun yang punya kecepatan tinggi juga. Dia bisa bermain di berbagai sektor lapangan, dia bisa bermain di kiri, bisa bermain di tengah, atau bisa bermain juga di belakang striker. Dan kecepatan pemain ini yang perlu kita hati-hati, dan juga secara skema, karena secara skema mereka memainkan 4-4-2 yang sudah solid bersama pelatih Branko Ivanovic. Jadi dari 8 pertandingan sejauh ini mereka hampir nggak pernah berubah dari pakem itu. Walaupun menurut kabar dari media China ada kemungkinan Branko memakai formasi 3 back untuk shadowing skema yang dipakai oleh para pemain Garuda. Tapi ini masih hanyalah spekulasi karena masih belum diketahui formasi pasti seperti apa yang ingin dimanfaatkan oleh pelatih Ivanovic. Baik, mengenai pemain-pemain Cina tadi, kalau menurut Anda bagaimana dengan kesiapan komposisi pemain kita, Mas Firzi? Apakah kita sudah cukup siap begitu akan menghadapi Cina nanti? Ya, perihal siapnya saya pikir dengan waktu persiapan yang jauh lebih baik, jauh lebih baik dari ketika di Sydney, di mana ketika kita menghadapi Australia, praktis Coach Patrick dalam laga pertamanya hanya punya waktu 1 hari bersama the whole squad ya. Kalau sekarang the majority of the squad itu udah ngumpul selama mungkin 10 hari sejak tanggal 26 di TC Bali, mereka berdatangan dari tanggal 24 sampai 26. Dan saya juga ada di sana ya, memantau langsung latihan mereka selama 5 hari. Dari suasana di lapangan latihan juga terlihat ceria ya. Mereka sangat membutuhkan sebenarnya TC seperti ini. Karena para pemain kita datang dari 11 negara berbeda, dari berbagai kompetisi di seluruh dunia, dan mereka jarang berkumpul. Jadi waktu berkumpul seperti yang mereka lakukan di TC kemarin, terus juga mereka sempat merayakan ulang tahun Pak Erick Thohir, terus kemudian mereka balik ke Jakarta. Ini waktu yang sangat krusial bagi mereka untuk semakin ngegel, semakin mengenal satu sama lain, dan ini hanya akan membawa hasil positif terhadap timnas Indonesia. Jadi seharusnya persiapan jelang melawan China ini sudah cukup matang seharusnya dibandingkan dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya ya, Mas Firzi ya? Ya betul, karena kita tahu Coach Patrick sangat terbatas sekali waktunya ketika menghadapi Australia dan juga Bahrain. Dan sekarang dia punya banyak waktu. Tadi juga sudah dibilang Coach Patrick sendiri, mereka sudah menganalisis segala hal soal China, soal hasil pada pertemuan pertama, terutama karena pada pertemuan pertama kita menguasai possession,
kita menguasai tembakan, kita menguasai jumlah corner, kita menguasai jumlah tembakan on target, tapi kita pulang dengan hampa. Jadi itu telah dianalisis oleh Coach Patrick, Coach Alex, dan Coach Dani, dan harapannya adalah ke depannya esok hari kita bisa langsung tancap gas dan berusaha mendapatkan 3 poin yang sangat penting. Mas Firji, ini kalau kita melihat beberapa pemain ini ada yang absen begitu ya, ada Ragnar Marcelino misalnya. Menurut Anda siapa yang kira-kira akan disiapkan Kluivert? Apakah ada kemungkinan Lily Pali yang diandalkan atau bagaimana kalau Anda baca, Mas Firji? Ya, saya impress dengan para pemain yang masuk ya, dengan Vano juga kembali ke timnas untuk sebuah laga kompetitif untuk pertama kalinya sejak 2022. Egy Maulana kemarin tidak bermain di ronde Maret, tapi sekarang kembali. Dan menurut saya Egy adalah pemain yang cocok, dan apalagi dia adalah pemain lokal paling subur kita ya di Liga Domestik. 12 gol dan 7 assist, tapi bukan hanya sekadar angka gol-golnya. Gol yang dia cetak indah-indah, dan asisnya dia luar biasa sekali untuk beberapa kali untuk Alexis Mesidoro ya, rekannya di Dewa United. Dan menurut saya dia akan masuk ke tim ini dengan langsung bisa beradaptasi, karena Egy sendiri sudah berada di lingkungan timnas sejak 2017, sejak debut bersama Luis Milla. Dia sudah merasakan berbagai macam pergantian pelatih, dan menurut saya dia akan menjadi sosok yang tepat. Dan jangan lupakan juga Jakob Sayuri dan Jansen Sayuri yang juga bisa menjadi opsi sangat bagus juga di bangku cadangan ataupun sebagai starter. Sayuri Brother ini jadi memungkinkan juga untuk digunakan oleh Kluivert nanti ya, kalaupun mereka kira-kira akan dipasang di posisi mana, Bung Frizi? Nah, ini menariknya karena ketika di media ya, di konferensi pers di Sanur ditanya ke absensi Eliano Reinders, absensi Sandy Walsh, siapakah yang bisa menggantikan posisinya di tim. Dan Coach Patrick mengatakan bahwa Sayuri Bersaudara, menyebut nama Sayuri Bersaudara sebagai salah satu opsi. Dan itu wajar, tapi karena Sayuri Yakob bisa lebih bermain ke depan, ataupun bermain sebagai back sayap, seperti yang dia lakukan di laga melawan Jepang ketika menggantikan Kevin Dykes yang cedera lutut sebelum tengah babak. Dan menarik dimanapun Sayuri Bersaudara ini dimainkan, karena mereka memberikan kecepatan, kegigihan bermain, eksplosivitas yang bisa membuat kita membongkar pertahanan China yang kita kesulitan untuk lakukan di Qingdao Tempo House. Baik, kita akan nantikan seperti apa jalannya pertandingan nanti, Bung Frizi. Sebagai penutup, Anda memprediksi skor berapa besok melawan China? Ya, sebagai warga negara Indonesia kita semua harus positif pasti ya. Kemenangan 3 poin bisa dibungkus oleh Jaijes dan kawan-kawan. Saya menjagokan mungkin skor 2-0. 2-0 ya? 2-0, betul. 2-0, baik. Kita harapkan demikian ya, Bung Frizi ya. Terima kasih banyak. Pengamat sepak bola Firzi Idris sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat, salam sukses selalu. Sama-sama, salam sehat.